Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja para menteri memasuki semester pertama atau 6 bulan pemerintahannya. Apresiasi tersebut disampaikan saat sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka. Sidang tersebut dihadiri para Menko, Menteri, dan Kepala Badan. Dalam awal sambutannya, Presiden menyampaikan akan menilai bagaimana kinerja dari kabinetnya di 6 bulan atau semester pertama pemerintahan. Terdapat 28 kebijakan baru yang dibuat melalui 200 produk yang dibuat baik Kepres, Inpres, PP, dan surat edaran yang dikeluarkan dalam menjalankan roda pemerintah. Selain itu, Prabowo mengapresiasi kinerja para menterinya selama 6 bulan, mulai dari lancarnya perjalanan arus mudik lebaran, efisiensi anggaran, meningkatnya produksi beras sebanyak 4 ton, hingga program makanan bergizi yang sudah mencapai 3,4 juta penerima anak. Presiden sempat menyinggung ada beberapa pembantunya yang salah ucap atau bicara ke publik karena baru pertama kali menjadi pejabat setingkat menteri. Jadi saudara-saudara, 6 bulan yang kita telah kerjakan, ternyata menurut saya kita boleh bangga dengan prestasi kita. Dan untuk itu saya ingin mengatakan bahwa sungguh-sungguh saya apresiasi, saya terima kasih kepada semua menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan dalam tim kita, dalam Kabinet Merah Putih. Saya merasa kita bisa mencapai ini karena kerjasama yang baik di antara kita. Saya merasakan teamwork. Dalam 6 bulan kita Kabinet Paripurna hanya 6 kali. Ratas-ratas juga tidak terlalu sering. Saya paham, sebagian dari Anda mungkin ketemu saya tidak sering yang kita inginkan. Tetapi hasil kita, hasil diskusi kita, hasil keputusan kita terwujud, terlaksana, dan dirasakan oleh rakyat Indonesia. Saudara-saudara. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menunjukkan data PHK yang terjadi tiap tahun di Indonesia. Pemerintah membedah apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama PHK terjadi dan akan mencari solusi terkait hal ini. Gelombang PHK masih berlanjut bahkan meningkat. Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI di Jakarta hari ini. Angka PHK nasional tahun 2023 sebanyak 64.855 orang dan 2024 77.965 orang. Pemerintah membedah penyebab PHK ini terjadi. Data PHK nasional memang kalau kita lihat potretnya 2020 itu COVID ya, terjadi peak sebesar 386.000 sekian, 2024 naik 2023 ya. Kemudian saat ini sudah terdata itu adalah sekitar 24.000. Jadi sudah sepertiga ya, sepertiga lebih dari belum lebih ya, sepertiga dari tahun 2024. Ya, jadi kalau ada yang bertanya PHK year to year gabungannya itu saat ini dibandingkan tahun lalu memang meningkat. Ya, ini potretnya. Dan 3 provinsi terbanyak PHK Jawa Tengah, Jakarta, Riau, dan 3 sektor terbanyak itu adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan aktivitas jasa lainnya. Tentu kita harus coba bedah next. Apa sih penyebab PHK? Ini adalah hasil data dari kami dan ada contoh perusahaan
ternyata kalau kita lihat memang dari ada 25 penyebab PHK yang mungkin 7 inilah yang dominan. Pertama karena memang perusahaannya rugi atau tutup karena pasar dalam negeri luar negeri yang menurun. Dari data PHK nasional, kasus tertinggi terjadi tahun 2020 saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan dunia. Saat itu jumlah buruh korban PHK tercatat mencapai 386.877 orang. Tim Liputan iNews melaporkan. PHK di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat untuk tahun 2022 ada 25.114 orang, sementara tahun 2023 sebanyak 64.855 orang. Pada tahun 2024 meningkat menjadi 77.965 orang. Data tahun ini juga menyebut tahun 2025 hingga bulan April, gelombang PHK sudah terjadi sebanyak 24.036 orang. Sementara terdapat 3 provinsi yang paling banyak PHK hingga bulan April 2025, yakni Provinsi Jawa Tengah sebanyak 10.692 orang, sementara Jakarta sebanyak 4.649 dan Riau sebanyak 3.546. Sementara ada 3 sektor yang paling banyak PHK hingga bulan April 2025, seperti sektor industri pengolahan sebanyak 16.801 orang, sementara sektor perdagangan besar dan eceran sebanyak 3.622 orang, dan pada sektor aktivitas jasa lainnya sebanyak 2.012 orang. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tahun 2025 sebesar 4,87% secara tahunan. Capaian ini lebih rendah dari kuartal pertama 2024, yakni 5,11% secara tahunan. Dari sisi lapangan usaha, kontribusi industri pengolahan menjadi yang terbesar, sebesar 19,25% dengan pertumbuhan sebesar 4,55%. Diikuti oleh perdagangan dengan kontribusi 13,22%, pertanian 12,66%, konstruksi 9,84% dan pertambangan 8,99%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sebesar 54,54%. Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB pada triwulan 1 2025 atas dasar harga berlaku adalah sebesar 5.665,9 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan adalah 3.264,5 triliun rupiah, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2025 adalah sebesar 4,87% bila dibandingkan dengan triwulan 1 2024 atau secara year on year. Bila dibandingkan dengan triwulan 4 2024 atau secara Q to Q, ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar minus 0,98%.